Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam persaudaraan Esa Tlate Jaya. Kembali lagi bersama saya tentunya di channel YouTube Panglima Hitam 147. Saudaraku, apa kabar kalian di hari ini? Apakah kondisinya sehat? Dan mudah-mudahan tentunya saya selalu mendoakan untuk kepada seluruh saudara saya dimanapun kalian berada, tentunya semoga kalian semua dalam kondisi yang selalu sehat, baik jasmani maupun rohani. Terima kasih banyak buat semuanya yang sudah mensupport channel YouTube Panglima Hitam 147, yang sudah subscribe ataupun sudah like ataupun komen. Tentunya saya mengucapkan ribuan terima kasih untuk supportnya saudara. Semoga support saudara semua bisa menjadi amal ibadah tentunya. Jadi jangan lupa buat saudaraku semuanya yang belum subscribe ataupun yang belum join ke channel YouTube Panglima Hitam 147, ayo saudara dibantu untuk subscribe dan disupport di channel YouTube saya tentunya di Panglima Hitam 147. Oke, kali ini saya akan membuat satu konten, yaitu konten kali ini akan membahas kilas sejarah Raden Mas Imam Kuspangat. Jadi ikuti terus, jangan lupa saudaraku, saya selalu mendoakan yang terbaik dan untuk kesehatan saudaraku semua. Oke saudara, tentunya langsung saja kita akan membahas tentang kilas sejarah Raden Mas Imam Kuspangat, atau yang lebih dikenal dengan julukan ataupun sebutan Pandita Usi Kuning. Oke saudara, berikut adalah pembahasan atau kilas sejarahnya dari saya tentunya. Raden Mas Imam Kuspangat adalah sosok sesepuh, pejuang, pengembang, dan merupakan saksi sejarah perkembangan persaudaraan setia hati Ternate. Raden Mas Imam Kuspangat mendapatkan julukan yang sangat dikenal di kalangan warga persaudaraan setia hati Ternate, tentunya dengan julukan Pandita Usi Kuning. Namun sebelum membahasnya lebih lanjut, maka kita tilik terlebih dahulu sejarah dan riwayat hidup Raden Mas Imam Kuspangat sejak masa beliau kecil hingga menjadi sosok penting dalam persaudaraan setia hati Ternate, saudaraku. Oke, kita masuk ke tahapan yang pertama, yaitu mengenai riwayat hidup Raden Mas Imam Kuspangat. Raden Mas Imam Kuspangat lebih akrab dikenal dengan nama Aryo, yakni panggilan kesayangan dari keluarganya. Beliau sejak kecil sudah terkenal sebagai anak yang jujur dan pemberani, terbukti dengan kebiasaannya membela dan menolong teman-temannya dalam kesusahan. Raden Mas Imam Kuspangat hidup dalam asuhan kedua orang tua beliau, yakni Raden Mas Amba Kosensi ayahanda beliau dan Raden Ayu Kusmiatun Ambar Kusmiatun ibunda beliau. Beliau diasuh bersama saudaranya, yakni Raden Mas Imam Kusnarto, Raden Mas Imam Kusno Miharjo, Raden Mas Imam Kuskartono, dan Raden Mas Abdullah Kusnowijojo. Raden Mas Imam Kuspangat dan keluarga menjalani suka duka kehidupan bersama menempati tempat tinggal milik kakek beliau di daerah Kabupaten Madiun. Semasa Raden Mas Imam Kuspangat berusia 13 tahun, saat beliau duduk di kelas 5 SD, beliau mendapatkan musibah yang terbilang berat, saudaraku, yakni wafatnya ayahanda atau ayah dari Raden Mas Imam Kuspangat pada tanggal 15 Maret 1951.
Hal ini menjadi pukulan yang sangat besar bagi sosok Raden Mas Imam Kuspangat kecil tentunya saudara. Karena pada usia muda ini beliau masih sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian seorang ayah tentunya. Hari-hari selanjutnya Raden Mas Imam Kuspangat jalani bersama asuhan ibunda tercinta Raden Ayu Kusmiatun Ambar Kusmiatun. Ibunda Raden Mas Imam Kuspangat merupakan sosok yang selalu memberikan petuah-petuah luhur kehidupan kepada beliau, mulai dari tata krama, menembah atau bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, tata krama pergaulan, budi luhur, hingga dongeng-dongeng kepahlawanan yang tentunya mengandung pelajaran hidup saudaraku. Benih luhur yang ditanamkan ibundanya itu lambat laun mampu mengendap dan mengakar di dalam jiwa Raden Mas Imam Kuspangat. Perhatiannya terhadap nilai-nilai budi luhur kian mekar bagai bunga teratai yang di tengah telaga. Semenjak kecil itu beliau sudah menyukai laku tirakat seperti puasa dan laku lainnya. Sejalan dengan kegemaran tirakatnya itu saudara, ia mulai bisa membawa diri dan menempatkan perasaan serta menyadari keberadaannya. Itu adalah kisah masa kecil dari sang legendaris, yaitu Raden Mas Imam Kuspangat saudaraku. Jadi kita lanjut untuk pembahasan selanjutnya, tentunya tentang Raden Mas Imam Kuspangat masuk persaudaraan Setia Hati Teratai. Jadi saudara, Raden Mas Imam Kuspangat merupakan sosok yang mempunyai keingintahuan sangat besar saudara. Terlebih keingintahuannya kepada ilmu kanuragan dan kebatinan. Didorong oleh kuatnya keingintahuan beliau itu, maka saat beliau di usia 16 tahun, saat itu beliau bersekolah di tingkat SLTP ataupun SMP di Madiun. Beliau mulai belajar pencak silat di bawah bendera persaudaraan Setia Hati Teratai. Raden Mas Imam Kuspangat dilatih oleh Kang Mas Irsad, yang mana merupakan murid dari Ki Hajar Harjo Utomo, pendiri persaudaraan Setia Hati Teratai. Raden Mas Imam Kuspangat berhasil menyelesaikan latihan pendidikan pencak silatnya selang waktu 5 tahun berikutnya, yaitu pada tahun 1959, pada saat beliau sudah tamat dari SMA Nasional Madiun dan berhak menyandang gelar pendekar tingkat 1 persaudaraan Setia Hati Teratai. Jadi itu kilas sejarah mengenai Raden Mas Imam Kuspangat yang mulai masuk menjadi warga persaudaraan Setia Hati Teratai. Jadi selanjutnya kita akan membahas tentang Raden Mas Imam Kuspangat, sang Pandito Wesi Kuning. Semasa hidup Raden Mas Imam Kuspangat dijuluki dengan julukan Pandito Wesi Kuning. Tapi sebenarnya apa pengertian dari Pandito Wesi Kuning itu saudaraku? Dan kenapa beliau mendapatkan julukan Pandito Wesi Kuning? Raden Mas Imam Kuspangat dikenal sebagai sosok yang berdedikasi tinggi dan tidak mempunyai istilah menyerah saudara, dalam menghadapi tantangan pola hidupnya yang sederhana. Meskipun ia sendiri dilahirkan dari keluarga keturunan
darah biru yang bermartabat. Jadi Raden Mas Imam Kuspangat ini, saudaraku, merupakan darah biru atau konglomerat. Nah, seperti itulah ceritanya pada masa itu. Penerus Trah Kesumal Rambesing Madu Amaratapa Wijiling Handana Wareh. Beliau juga sosok yang dikenal teguh dalam pendirian dan sepenuhnya mengabdikan diri pada sesama. Suatu ketika Raden Mas Imam Kuspangat diberi 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, siapakah orang yang paling dia cintai di dunia ini? Maka dengan tegas beliau menjawab, ibu. Dan pertanyaan yang kedua, organisasi apakah yang paling dia cintai? Maka beliau menjawab pula dengan tegas, Persaudaraan Setia Hati Ternate. Kedua jawaban dari 2 pertanyaan tersebut tidak hanya menjadi omong kosong belaka, saudara, karena terbukti dengan hampir seluruh hidup Raden Mas Imam Kuspangat diabdikan sepenuhnya untuk ibunda beliau sebagai sosok yang selalu berjasa bagi hidupnya, dan organisasi Persaudaraan Setia Hati sebagai tempat di mana beliau menemukan jati diri dan juga sebagai sarana bagi beliau untuk membaktikan dirinya kepada sesama. Dari keluhuran-keluhuran budi dan perilaku beliaulah kemudian beliau dijuluki dengan sebutan Pandita Wesi Kuning, yang konon julukan ini mengacu pada warna wesi kuning sebagai senjata kedewataan yang melambangkan ketegaran, kesaktian, kewibawaan sekaligus keluhuran. Sedangkan dalam kamus bahasa Jawa, kata pandita memiliki arti guru dalam ilmu kesempurnaan hidup. Jadi itu, saudaraku, silsilah asal-usul Raden Mas Imam Kuspangat mendapat julukan Pandita Wesi Kuning. Jadi mungkin cukup jelas ya, saudaraku semuanya, kenapa beliau mendapat julukan dan apa yang telah beliau lakukan. Jadi mungkin cukup jelas. Sungguh sangat banyak sekali pelajaran hidup yang bisa diambil dari sosok Raden Mas Imam Kuspangat ini, saudaraku. Semoga jasa-jasa beliau mendapatkan imbalan pahala yang tak terhingga nilainya, dan semoga beliau ditempatkan di tempat yang paling mulia di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Saudaraku semua, demikianlah kilas sejarah ataupun kisah singkat tentang sosok Raden Mas Imam Kuspangat, Sang Pandita Wesi Kuning. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dan apa yang saya ceritakan melalui konten ini bisa menambah ilmu pengetahuan bagi saudara saya semua, terkhususan untuk saya sendiri, sama-sama belajar dan juga sama-sama mengulas tentang asal-usul dan cikal bakal Persaudaraan Setia Hati Ternate. Semoga konten saya ini bisa bermanfaat untuk kita semua tentunya ya. Jadi terima kasih banyak saudaraku. Sekali lagi jangan lupa dukung channel Panglima Hitam 147 dengan cara subscribe. Oke, jadi demikian mungkin konten hari ini dari saya. Semoga saudaraku semua dalam kondisi yang selalu berbahagia dan selalu sehat, murah rezekinya serta barokah segala urusannya. Terima kasih banyak dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam persaudaraan, SH Ternate Jaya.